Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Novan Maulana di channel YouTube saya Novan Way. Oke, udah lama banget ya saya nggak buat video karena memang ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan sehingga tidak bisa fokus untuk membuat video. Nah, saya agak bingung juga nih mulainya harus dari mana ya, karena banyak banget ya. Selama 7 hari, mulai dari jam 9 sampai jam setengah 6 sore, ya dari jam 9 pagi sampai setengah 6 sore itu full ya, diseling istirahat dan cafe break lah, seperti itu biasa. Tapi yang paling menarik adalah ketika waktu itu saya harus ada studi ke Tanjung Priok dan juga ke Bea Cukai. Ya, ini informasi sangat penting sekali untuk ke mereka, para pebisnis, para pengusaha, ya, baik itu dari mulai kelas UKM sampai yang paling level tinggi, ya, seperti apa, untuk bisa memulai ekspor. Ilmunya akan saya coba transfer di sini sebisa mungkin ya, dalam jangka waktu yang sangat singkat. Di video ini seperti apa nanti akan saya coba rangkum sedemikian rupa. Oke, saksikan. Oke, kayaknya untuk video kali ini saya coba mulai dari ini deh, prosedur ekspor itu seperti apa ya. Jadi saya coba bawa contekannya sedikit ya, karena jalurnya itu panjang banget gitu, jadi tidak sesimpel apa yang kita kira. Mungkin selama ini teman-teman kalau ekspor ada jasanya gitu, ada forwarding company atau kalau impor juga sama menggunakan jasa forwarding company. Tapi di sini memang di pelatihan ini dijelaskan semuanya gitu kan. Jadi kalau gambaran secara umum untuk ekspor itu adalah, yang pertama pasti kita akan ada komunikasi ya antara kita misalkan sebagai eksportir dengan buyer di luar negeri ya, sebagai importirnya seperti apa. Nah, ini namanya korespondensi tahapannya. Ya, ini kalau korespondensi itu tahapannya adalah tahapan surat menyurat, baik itu lewat email ya atau telepon dan lain sebagainya ya. Di situ mungkin kayak kita kirim penawaran, tektokan lah gitu kan istilahnya, sampai harganya berapa, ngirimnya bagaimana dan lain sebagainya, itu ada di tahapan korespondensi. Ini banyak banget gitu kan. Di tahapan korespondensi ini kita betul-betul harus memberikan informasi yang detail kepada pihak buyer ya atau pihak importir di negara lain, bahwa kita memang punya barang yang memang bagus ya kan, dengan harga sekian dan Incotermnya apa gitu kan. Nanti akan dibahas deh ya, nanti bisa di follow IG saya, nanti akan saya coba bahas untuk Incoterms namanya. Jadi istilah-istilah yang digunakan gitu ya. Nanti akan videonya ada di Instagram saya nanti ya. Silakan nanti di follow Instagram saya di sini. Nah, kemudian dari kontrak dagang, jadi kan dari korespondensi ini nanti mengarahnya ke kontrak dagang ya kan. Kalau di kita mungkin semacam perjanjian kerjasama lah gitu ya, atau MOU, tapi ini bahasanya itu kita namakannya sales contract ya, atau kontrak dagang. Jadi di situ semuanya tertera apa yang informasi-informasi kita dapatkan dari tektokan selama tadi korespondensi itu ya, tercantum di kontrak dagang. Nah, kalau kontrak dagang ini ya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu kan, dan ketika ada ekspor impor semuanya tidak boleh keluar dari aturan-aturan atau klausul-klausul yang ada di kontrak dagang tersebut. Nah, setelah kontrak dagang jadi ya kan, selesai semuanya, kemudian nanti apakah ini pembayarannya juga nanti akan masuk di sana ya, pembayarannya mau seperti apa. Jadi ada yang paling umum itu ada 2 LC atau letter of credit, kita menggunakan bank gitu kan. Jadi difasilitasi semuanya oleh bank, atau ada yang namanya TT ya, telegraphic transfer kalau nggak salah istilahnya itu. Jadi kayak ya udah gua transfer ke lu ya kan, berapa, langsung aja transfer gitu kan. Seperti itu, jadi nggak harus melewati bank, nggak harus muter-muter juga. Nah, ini nanti dibahas sebetulnya di selama korespondensi dan masuk di sales contract. Nah, setelah itu selesai, kemudian ya sepakat, eksportir baru menyiapkan barang, itu kan ya, menyiapkan barang, pengadaan dan lain sebagainya, kemudian pelayarannya seperti apa, dikirim apakah pakai by sea atau by air ya, itu sudah tercantum juga harusnya di dalam kontrak dagang seperti apa.
Nah, kemudian untuk surat-suratnya, nanti kan setelah barang kan nanti dikirim ya kan, pakai kapal lah ya kan, atau ya pakai kapal lah gitu kan untuk simpelnya. Pakai kapal dikirim ke negara tujuan ya kan, misalkan di mana, di Malaysia atau Singapura gitu ya. Nah, baru kemudian kita ngurus-ngurus, ada beberapa hal lain juga, dokumen-dokumen yang lain yang harus diurus ketika proses pengapalan ini gitu kan. Ketika barang sudah diangkut lah istilahnya gitu. Jadi misalkan harus ada penerbitan COO ya, Certificate of Origin atau SKA ya, surat keterangan asal barang gitu ya. Jadi barang ini benar-benar asli dari produksi Indonesia atau cuma datangin dari Cina misalkan atau dari mana, kemudian di reekspor gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu nggak bisa dapat SKA. Jadi SKA itu yang benar-benar barangnya itu diproduksi gitu kan, ada nilai tambah dan lain sebagainya. Ini juga ada penjelasannya nih, kriteria bagaimana untuk bisa mendapatkan SKA ya. Tuh, ada juga, nanti saya jelaskan lagi di video lain lah ya kan. Jadi SKA ini fungsinya nanti bisa juga untuk importir ini pengurangan ya bea masuk ya, karena kan dia memasukkan barang dari negara kita, bisa pengurangan ya, kemudian bisa sampai 0% dan lain sebagainya, ada tipe-tipenya, jadi sangat berguna. Tapi kalau misalkan nggak diminta ya kita nggak usah ngurus itu SKA ini, jadi atau SKA atau COO ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan barang udah selesai di sana diterima, ya udah tinggal mereka transfer aja ya kan, duitnya seperti apa, pembayarnya apakah tadi DP dulu, pasti sudah ada perjanjian di awal dong kayak gimana. Kurang lebih ya seperti itulah kalau misalkan gambaran secara umum ekspor barang ya dari kita keluar. Tapi itu umum banget gitu kan, detail-detailnya itu banyak banget, ini yang benar-benar harus dipelajari. Jadi ini pun di video ini pun teman-teman misalkan saya kasih tahu nggak bakalan dapat semua informasinya lah ya. Bayangin aja selama 7 hari ya nonstop harus disampaikan dalam video yang cuma 5 menit atau 6 menit, itu kan nggak mungkin banget, impossible lah gitu kan. Jadi memang harus nanti kalau ada waktu, ada jadwalnya mereka, kalau ada waktu silakan datang ke pelatihannya ya kan, ikut di sana, luar biasa, welcome-nya juga bagus ya, pengajarnya juga bagus-bagus ya kan, dari praktisi dari dinas yang memang benar-benar kesehariannya ya mereka ngurus yang seperti ini. Kayak kemarin ada dari Bea Cukai, ada dari praktisi yang memang sudah dalam beberapa tahun itu dia sudah mampu mengekspor ke 43 negara. Coba 43 negara, bukan 43 buyer loh ya, 43 negara. Jadi banyak banget dia sudah mengekspor ya kan. Kita terperang aja gitu kan, wow gitu kan, kita aja masih blank banget gitu kan dengan ekspor itu seperti apa dan lain-lain. Dia sudah ke 43 negara, jadi ilmunya kita serap semua. Mereka juga welcome banget ya, sudah ngajarinnya maksudnya nggak setengah-setengah gitu kan, apa yang bisa diajarin ya ajarin, kasih tahu semuanya ke peserta pelatihan, luar biasa. Oke guys, kayaknya itu aja dulu deh ya. Jadi itu gambaran umumnya, saya highlight lagi, nanti ada bisa dilihat nih, ada saya coba tampilkan PowerPoint-nya lah, gambaran umumnya seperti apa, atau PDF-nya nanti setelah ini ya, biar kelihatan nanti gambaran umumnya itu seperti apa untuk ekspor itu ya, bisa dilihat setelah ini. Oke guys, itu aja mungkin dari saya cukupkan segini dulu lah ya, karena banyak banget nanti mungkin video-video yang akan nyusul yang akan terkait dengan video ini. Terima kasih dan jangan lupa please subscribe dan juga like, dan jangan lupa ditonton, jangan di skip ya, jangan di skip videonya, tonton semuanya biar memang informasinya bisa benar-benar akurat, itu apa yang saya sampaikan dan apa yang dilihat dan didengar oleh teman-teman itu ya sama gitu kan, jadi tidak ada misunderstanding atau misinterpretasi lah gitu ya. Dan welcome juga ya bagi para senior yang sudah banyak melakukan kegiatan ekspor impor. Kalau misalkan ada sesuatu yang keliru yang saya sampaikan di sini, silahkan di note aja di komen seperti apa gitu kan ya, karena saya juga baru pertama kali mulai terjun ke dunia ekspor impor gitu kan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.